Oke, di sini kita bahas terlebih dahulu teman-teman ya, smart money concept. Kita bicara tentang masalah technical analysis itu secara klasik. Secara klasik otomatis itu ada menggunakan Charles Hedrigo, ada yang menggunakan itu di kalangan lain. Tapi pada hakikatnya itu sama semuanya. Oke, smart money concept. Ini yang paling penting teman-teman ya. Smart money concept bagi saya pribadi karena sudah ngalamin sendiri keuntungannya kalau strategi ini udah saya pahami gitu ya. Nah, pokok pembahasan daripada smart money concept sendiri itu sebenarnya cuma ada ini teman-teman. Ya, market structure. Pembahasan kedua itu tentang masalah change of character internal maupun eksternal, break of structure maupun break market structure, imbalance atau fair value gap atau yang disebut dengan common gap, railway gap itu banyak sekali, exclusion back nanti itu akan dibahas. Pembahasan terusnya ada order flow seperti apa, refinement daripada order block, terakhir inducement atau yang disebut dengan liquidity. Nah, penting banget liquidity. Karena kenapa? Kebanyakan kita waktu pertama kali kita hanya belajar di teks atau di buku, bahwasanya setiap kali ada beberapa resisten itu atau support itu disentuh, itu pasti akan dipantulkan lagi oleh harga. Kenyataannya memang benar direspek, ternyata tapi dia tuh hanya bentuk ngambil stop loss kita, kan gitu ya. Itu nanti masuk ke materi di liquidity. Pas di sini teman-teman. Oke ya. Nah, pas di sini liquidity. Sebelum paham liquidity, jadi yang dipaham di step satu, step 2, step 3, step ini. Jadi semuanya teman-teman harus paham. Oke. Jadi di sini kita lihat jadi saya tidak akan bahas sama konsep trading. Saya rasa teman-teman sudah paham. Prinsip dari teknikal pertemuan kemarin sudah saya bahas. Price moves in trend, market discount everything sudah saya bahas. Nah sekarang ini, apa sih smart money concept itu? Itu ya. Smart money concept is the capital that is being controlled by institutional investor. Artinya apa? Kita tradingnya itu seakan-akan mengelola kesimpulannya ya. Seakan-akan kita itu menjadi sebuah big fund atau ibaratnya itu hedge fund gitu ya. Jadi kita itu membaca pola pergerakan harga itu berdasarkan feeling atau pikirannya hedge fund itu sendiri teman-teman. Walaupun tidak 100% ya. Walaupun tidak 100%. Kita bicara tentang masalah analisa. Probability. Probabilitasnya itu bagaimana. Oke. Terus central bank fund ini. Nah, yang kedua yang perlu dipahami juga selain pada smart money concept, pola pergerakan harga ini sangat penting sangat teman-teman ya. Jadi teman-teman kita sepakatin terlebih dahulu, oke. Kita sepakati terlebih dahulu, oke, goldnya benar turun. Kita sepakati dulu ya. Kita lihat di sini gambar. Kita sepakati dulu teman-teman bahwasanya ketika ini terjadi, kita sepakat dulu ya namanya. Ini koreksi. Kita sepakat di satu ini kita sepakat menggunakan primary atau menggunakan impulsif atau menggunakan single move ya. Jadi kita sepakat lebih enaknya menggunakan impulsif aja teman-teman ya. Impulsif. Impulsif otomatis ini terjadi sebuah koreksi. Oke. Ini yang bullish. Yang pola yang kedua ini impulsif lagi, ini koreksi. Oke ya. Pola yang ketiga ini impulsif, malah terjadi sebuah impulsif lagi. Pola yang keempat, pola yang keempat ini terjadi sebuah impulsif, seharusnya dikoreksi malah jadi impulsif lagi. Pola yang kelima ini seharusnya impulsif, seharusnya dikoreksi malah ini setengah. Ini setengah gini, ini setengah. Ke atas, ke bawah. Oke ya. Artinya apa? Kita sepakatin bahwasanya yang ini satu kita sebut dengan bullish ya. Satu bullish. Ini yang kedua, ini kita sebut dengan bearish. Kita sepakati bearish. Oke. Dua bearish. Yang ketiga, ini kita sepakati dengan transisi. Oke ya. Artinya dari bullish itu menjadi sebuah bearish. Oke. Terus yang keempat sama kita sepakati lagi ini terjadi sebuah transisi dari dari bearish ini menjadi sebuah bullish. Pola yang keempat, pola yang kelima ini terjadi sebuah tidak beraturan, artinya sideways. Bagaimana kita mengetahui sideways itu terjadi? Nanti kita lambat launnya akan belajar tentang masalah karakter atau karakteristik daripada pergerakan harga itu sendiri. Oke ya. Jadi kita udah nangkap pola pergerakan harga itu cuma ada ini. Yang kita sepakati ini disebut dengan impulsif, setelah itu koreksi. Impulsif, koreksi. Impulsif seharusnya dikoreksi, ini malah jadi impulsif. Impulsif seharusnya dikoreksi, ini malah jadi impulsif. Ini bullish, bearish, transisi bullish ke bearish, transisi bearish ke bullish, terus sideways. Oke ya, teman-teman nangkep ya. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke materi ini teman-teman. Setelah kita mengetahui pola pergerakan harga ini teman-teman harus paham major dan minor. Pada hakikatnya major itu teman-teman ya, major kita bicara tentang masalah eksternal daripada range harga itu sendiri. Oke, major kita bicara major ini bicara tentang masalah struktur. Ya, gampangnya struktur. Oke, struktur eksternal atau global. Oke, pada hakikatnya kita belajar eksternal sama global. Di sini kita lihat satu saya tarik sini. Ini sebenarnya merupakan sebuah eksternal atau majornya itu seperti ini ya. Eksternal atau majornya itu seperti ini. Jadi yang disebut dengan minor trendnya itu seperti apa? Minor trendnya itu di dalam daripada impulsif itu ada riak kecil lagi teman-teman. Ada struktur lagi ya. Terus seperti ini. Boom, ke atas lagi. Gitu ya. Artinya di minor ini kita mencari sebuah opportunity buy. Misalkan dia terjadi sebuah bullish. Misal, ini dia tuh datanya harganya datang dari sini ya, impulsif. Kita bisa memanfaatkan momentumnya itu terjadinya sebuah impulsif. Kita bisa buy di area sini. Sekarang gimana nanti kita implementasikan ke chart. Kita bisa buy dengan target impulsif ini terjadi. Terjadinya itu selesainya terjadi sebuah koreksi atau secondary reaction, koreksi gimana nanti kita akan bahas valid daripada koreksi seperti apa. Namun silsilahnya bentuknya itu harus paham dulu teman-teman. Kalau misalkan pergerakan harga itu ya ini impulsif koreksi ya. Di dalam sebuah impulsif itu ada sebuah struktur pergerakan harga lagi. Kita bisa masuk celah make money di situ teman-teman. Oke ya, saya rasa teman-teman paham ini. Oke, setelah kita memahami bahwasanya major trend dan minor trend itu pasti ada di setiap time frame. Oke ya. Kalau ditanya major major time frame, sorry, major factor itu di time frame berapa sih major trend itu yang ideal? Idealnya per day. Oke ya. Jadi daily itu idealnya di situ. Tapi setiap time frame itu ada yang namanya itu structure internal dan juga structure minor atau eksternal. Eksternal atau internal. Oke. Jadi contoh seperti ini teman-teman. Impulsif ketika jadi koreksi, jadi setiap kali impulsifnya itu ada pola pergerakan harga lagi di sini. Nah, kita sebagai retail trader ini pasti kita bisa make money kalau kita tahu trading range, penting trading range. Kita bisa masuk buy di area sini, masuk buy di area sini, masuk buy di area sini, gitu ya. Yang kedua, secara major memang ini sedang bullish, tapi secara time frame kecil ini memang ada sebuah bearish ya. Jadi kita bisa masuk lagi untuk counter trend ketika major time frame-nya itu major trend-nya itu sedang bearish. Kita bisa masuk lagi itu untuk cari counter trend posisi sell. Contoh kayak di USD CHF tadi saya counter trend untuk buy kan. USD CHF saya counter trend untuk buy. Kenapa? Di time frame yang lebih besar, sorry, ini saya kembalikan lagi ke sini teman-teman biar langsung praktek ya. Oke, di time frame yang lebih besar, ini sedang kelihatan banget, sedang turun banget ya ke bawah. Namun, saya itu membidik koreksinya itu, karena ini dihampat sangat besar sekali, koreksinya itu bisa jadi at least kita akan mendapatkan, kan kita entry di sini, kita mendapatkan 40 pips lebih, itu udah lumayan banget teman-teman ya. Kita tidak perlu menunggu, oke ini sedang bearish. Kita tunggu, oh di sini ada area supply, katakanlah seperti itu. Ini ada area supply lagi. Kita udah mati-matian nunggu di sini, ternyata kena SL, belum turun ke bawah. Kesel nggak kesel? Kesel kan? Jadi kita sebagai seorang trader harus pinter, harus jeli untuk mencari sebuah opportunity atau peluang masuk di market. Alasannya begini, ketika saya turunkan time frame yang lebih kecil, turunkan time frame kecil, ini sudah dapat data di sini ya. Time frame yang lebih kecil, nah, di sini ternyata udah terbentuk struktur kenaikan. Oke ya, udah terbentuk struktur kenaikan. Kita perkecil lagi. Nah, ini ini low terakhir ketika dia naik ke atas, boom, dia tuh ngebreak suatu high terdekat, terus dia tuh turun ke bawah, ngebreak lagi ke atas ini udah ada tendensi untuk kenaikan. Koreksinya ya. Nah, setelah itu sebagian orang menggunakan demand itu pasti di sini tuh di marking ya. Di sini itu akan di marking, diajarkan sebagai area ini, sorry, ini.
akan dijadikan area supply, demand. Oke ya, akan dijadikan sebagai demand. Pasti dia. Pasang order dia itu buy limit di sini, SL-nya taruh di sini, boom, kena SL. Setelah itu beneran harga itu naik. Walaupun dia turun lagi beneran dia naik. Kenapa saya tuh nggak masuk kemarin di sini? Ada cikal bakal loh. Kenapa kok nggak masuk bisnis? Itu kan ada demand. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Walaupun ini bukan 100% ya, tapi yang sering saya lakuin dan saya juga praktekkan sendiri ya seperti ini. Yang sering seperti ini apa? Gold. Yang suka gold hati-hati ya. Yang suka gold kebanyakan dia tuh sweep. Namanya ini sweep. Nanti masuk ke teori liquidity ya. Nanti liquidity itu ada bahas tentang eksternal, internal, advance lagi itu lebih dalam lagi ada. Ini hanya sebuah contoh teman-teman. Oke ya. Jadi setiap time frame itu pasti ada major dan juga ada minor. Pertanyaannya adalah ketika ini sudah terjadi, ini saya hapus dulu. Sorry. Nah, ini saya hapus dulu. Ketika impulsif ini terjadi, kapan kita itu untuk bisa diakui ini sebagai koreksi ya? Karena pada hakikatnya di tren atau di ketika lihat market sendiri, ketika terimpulsif ini pasti ada kecil-kecil seperti ini teman-teman. Kecil banget ya. Apakah pertanyaannya adalah, apakah setiap kali koreksi ini disebut dengan koreksi ya? Koreksi, koreksi. Bilang. Pasti banyak yang bilang ini disebut dengan koreksi. Ya, ini disebut dengan koreksi. Ini disebut dengan koreksi. Ini secara secara smart money ya, trading risk, ini bukan koreksi, namanya pullback. Atau kita membidik cari swing-swing terdekat nanti. Fungsinya adalah ini kita harus gambar-gambar seperti ini teman-teman. Kita harus sering-sering bikin tarik seperti ini ya. Kenapa saya bilang tarik-tarik seperti ini? Karena ini merupakan cikal bakal terjadinya sebuah koreksi nanti. Oke, koreksi dengan ditanda seperti itu. Kita boom ke atas. Oke, kita langsung masuk ke materi lagi. Intinya secara major time frame atau secara minor time frame, semua time frame itu sama ya. Jadi semua time frame itu sama. Pasti ada external structure-nya, ada internal structure-nya. Oke ya. Oke, sekarang gini. Identifikasi identifikasi valid structure market. Oke ya, uptrend. Kita bicara masalah uptrend dulu. Uptrend, higher high itu clean break swing low. Oke ya, higher high, clean break swing low. Artinya apa? Higher high itu memecahkan swing low terdekat. Oke ya. Higher low, clean break, higher high, valid. Oke, mungkin di sini masih bingung teman-teman ya. Oke, nanti kita praktekkan. Itu yang uptrend ya. Higher high, clean break, swing low. Higher low, clean break, higher high. Oke, kita bukan bicara swing. Downtrend, lower low, clean break. Artinya clean break ini memecahkan ya, pecah ya. Clean break, swing high, lower high, clean break, lower low, valid. Kan pasti bingung kan? Sebelum masuk ke sini teman-teman, teman-teman harus paham swing dulu ya. Oke? Harus paham swing dulu. Swing seperti ini teman-teman ya. Ketika ada candle naik, naik, ini paling ujung di sini naik. Setelah itu paling ada di sini ya. Paling ada di sini. High dan low. Low-nya itu malah di break. Ini udah jadi valid swing high. Oke? Valid ya, valid swing high. Bukan valid structure. Tapi valid swing high. Apa kombinasinya apa hubungannya dengan korelasinya dengan market structure? Ada korelasinya untuk mencari valid daripada structure itu sendiri. Tipikal yang kedua itu ada dua ya. Karena yang standar seperti ini. Yang kedua, ketika harga itu naik, 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 ini kan paling tinggi. Setelah itu ada yang paling tinggi high di sini, oke? Low-nya kan di sini, oke ya. Dia itu malah break di sini teman-teman, ya. Daripada ini di break, close itu udah jadi valid swing high. Ini secara textbook ya. Nanti saya akan tunjukkan secara mekanikal itu seperti apa, secara praktik. Swing low, harga yang paling rendah itu high-nya itu udah di clean break sama candle selanjutnya. Itu swing low. Swing low yang kedua, modifikasinya itu sama. Harga yang paling rendah ada mother candle di break minimal dua candle atau bahkan lebih daripada candle. Mother candle-nya di break plus body itu sudah menjadi valid swing low. Oke ya, teman-teman ya. Saya rasa teman-teman paham. Sekarang kita langsung dipraktikkan teman-teman ya. Tadi teman-teman di sini higher high, clean break, swing low.
Oke ya, higher high, clean break, swing low. Kita lihat di sini. Misal, seperti ini ya. Kita gambar dulu secara gamblang. Tadi higher high. Oke, di sini higher high ya. Maka ini jadi higher high. Turun lagi, jadi higher high lagi, teman-teman. Oke ya, turun lagi, ini jadi higher high lagi. Di teori barusan yang saya jelaskan, higher high, clean break, swing low. Oke ya, maka antara ini teman-teman, swing low mana aja? Ini satu swing low. Oke ya. Terus yang kedua mana? Ini swing low. Terus yang ketiga mana? Ini swing low. Oke. Artinya selama swing low ini belum sama higher high ya, sama higher high ini belum di break, ini masih dikategorikan sebagai apa? Impulsif. Oke ya. Saya rasa teman-teman paham ya. Selama dia itu higher high di sini belum nge-break swing low terdekat, ini masih dikategorikan sebagai impulsif. Bukan begini cara nariknya, bukan begini. Ini ada impulsif, koreksi, impulsif, koreksi, impulsif, koreksi. Salah teman-teman ya. Saya memastikan pasti salah. Oke? Karena teman-teman begini, gambaran umumnya gini. Pasti ketika kita dari sini ke sini bilangnya seperti itu, oke ya. Terus sini ke sini, kita masih subjektif. Oke ya. Karena kenapa? Trading range kita dari mana, teman-teman? Pasti ditanya trading range kita dari mana. Dia tuh bilangnya pasti, oh, trading range kita tuh dari sini, terus kemana? Terus ke sini. Loh, kok bisa ke sini? Gitu ya. Kok bisa ke ini trading range kita? Soalnya di sini kan ada riak-riak lagi. Loh, riak-riaknya kan udah melebihi daripada 3 derajat. Itu ya, melebihi daripada 3 derajat. Artinya ini batal. Oke ya. Ini merupakan sebuah pro ganda daripada market structure itu sendiri. Artinya, barusan kita kembali ke teori major dan minor ya. Inilah yang disebut dengan minor itu yang ini teman-teman ya. Ini minor, ini minor. Majornya di mana? Masih belum jadi. Kapan jadi? Ketika higher high yang di atas itu nge-break swing low terdekat di sini teman-teman ya. Ketika udah break di sini, barulah di sini itu masuk ke kategori ini teman-teman ya. Masuk ke kategori ini, impulsif, itu koreksi. Selama swing low belum di break, ini masih terus asumsi kita akan terjadi sebuah kenaikan teman-teman. Oke ya. Jadi di sini saya rasa paham teman-teman. Baru ketika ini malah di break ke bawah teman-teman ya. Ketika ini malah di break ke bawah, baru kita cari opportunity buy. Karena setelah impulsif koreksi, setelah koreksi apa? Impulsif lagi teman-teman ya. Gitu. Oke ya. Saya rasa teman-teman memahami ya. Kita lihat di chart. Oke, kita lihat di chart. Tujuannya apa? Oke ya. Bentar, bentar, bentar. Saya lihat dulu. Tujuannya apa kita itu bicara ini? Tujuannya supaya kita itu mengetahui trading range kita itu di mana. Berarti trading range kita itu ya dari sini, oke, terus ke sini teman-teman. Berarti dari sini ke sini, impulsif, koreksi. Kita cari posisi buy di sini, cari buy di sini, cari buy di sini. Gitu ya, oke, oke ya. Jadi teman-teman, saya rasa memahami ini dulu, oke ya. Jadi di sini terjawab bahwasanya higher high itu memecahkan swing low terdekat. Oke ya, higher high memecahkan swing low terdekat. Ini. Higher high di sini memecahkan swing low terdekat kan di sini. Oke ya. Terus yang kedua, higher low itu clean break higher high valid. Nah, pertanyaan gini sekarang. Saya tulis dulu deh. Ya. Berarti ini valid jadi higher high. Pertanyaan adalah, apakah ini higher high? Apakah ini higher high? Apakah ini higher high? Bukan. Walaupun dia tuh makin naik, bukan teman-teman ya. Ini yang disebut dengan swing high. Ini yang disebut dengan swing high. Oke ya. Ini swing high, swing high, swing high. Structure itu identik sama higher high, higher low, lower high, lower low. Itu ya, oke? Higher high di sini valid ya, karena udah ngambil swing low terdekat. Artinya ketika satu poin ada ngebreak ke swing low terdekat, artinya secondary itu dimulai atau koreksi itu dimulai. Mau sampai mana koreksi itu terjadi? Kembali lagi nanti ke teori supply and demand atau support resistance atau kita menggunakan Fibonacci tools. Kita akan bahas di chapter-chapter atau di pertemuan yang akan datang teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di sini. Ada semua di sini ya. Ini bahas supply and demand, berbahas tentang support resistance, Fibonacci teman-teman. Nanti pas ada kaitannya sama liquidity. Semua itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke ya. Jadi
Higher low-nya di mana teman-teman ya? Ada yang bilang ini disebut dengan higher low, gitu ya. Ini higher low, ini higher low, higher low. Bukan, ini swing low, swing low, swing low. Higher low ketika dikatakan sebagai higher low apabila harga ketika koreksi, koreksi di sini, koreksi, ngebreak atau memecahkan higher high. Oke ya, memecahkan higher high. Ya, break di sini, maka ini dikategorikan sebagai higher low. Maka trading trading range kita bukan lagi dari sini ke sini, tapi kita naikkan ke sini. Sini terus berarti kita tidak perlu data di sini. Kita melihat di sini, teman-teman. Mau seperti apa? Semisal dia itu masih belum bentuk seperti ini, masih belum bentuk higher high yang valid, artinya kita masih bentuk swing high internal seperti ini. Ini masih belum dikategorikan sebagai koreksi, impulsif, koreksi, bukan. Ketika higher high lagi nih gebrik, satu poin aja swing terdekat, maka trading range kita ketemu deh. Yang di bawah ke sini ke sini. Berarti kita bisa cari posisi buy. Bisa posisi buy. Itu ya, buy. Kalau mau counter trend nanti ada anu juga sih. Apa? Lebih saran saya sih untuk pertama kali kita belajar follow the trend aja ya. Maka trading range kita dari higher low ke sini ke higher high sini. Oke ya. Jadi kita tidak perlu lihat data sebelumnya. Itulah kelebihan daripada smart money concept. Nah, kalau misalkan udah seperti ini teman-teman, maka kita cari. Jadi kita tidak bingung lagi, artinya tidak takut lagi, misalkan harga bergerak-gerak seperti ini, selama 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 dia itu belum ngebreak yang namanya itu higher low di sini, ya, higher low di sini belum break ke bawah, sorry, belum di break ke bawah teman-teman, belum di break ke bawah. Bias kita itu ini masih apa? Bullish, masih buy. Jadi santuy mantuy aja teman-teman. Oke ya. Jadi di sini kita bisa averaging, misalkan modelnya besar, bisa averaging lagi, bisa averaging lagi, terserah. Itu saya ngajarkan secara follow the trend ya. Nanti itu ada kok. Kalau misalkan mau counter trend itu gimana? Tapi agak risiko, agak riskan ya. Kalau kita modelnya cuma dikit dan juga contoh kayak saya tadi apa counter trend kan, itu ada juga. Namun yang saya bahas cuma ini teman-teman ya. Nah, nanti ada lebih saya atau mana nanti saya kasih tugas teman-teman ya. Artinya nanti bikin screenshotan yang valid structure-nya itu di mana. Bagi teman-teman yang benar-benar mau belajar benar, itu pasti akan ngikutin screenshot. Saya rasa nanti bisa dikumpulkan di itu ya di grup ya. Screenshot apa benar ini nanti kita bisa evaluasi bareng. Teman-teman yang jarang ngumpulin saya nanti tahu kok. Oh, berarti ini hanya hanya cuman pengen ikut-ikutan aja sih. Nanti saya akan bahas lebih detail lagi. Kalau misalkan teman-teman market structure ini lolos, saya akan bahas lebih detail lagi tentang market structure, alur daripada market structure itu sendiri. Bentuknya alurnya seperti apa. Lebih dalam lagi nanti teman-teman. Oke ya, saya rasa nanti teman-teman apa, ngikutin daripada tugas yang harus dikerjakan ya teman-teman ya. Kita bicara di sini dulu yang bullish ya. Berarti trading list kita di sini. Kita praktikkan ke market. Oke ya, teman-teman ya. Di gold. Boom. Kita lihat gold ya. Oke ya, di gold. Saya hapus dulu ini. Hapus dulu semuanya. Bentar ya teman-teman ya. Saya praktekkan di gold ya teman-teman. Tadi teman-teman udah memahami ya. Saya rasa memahami teman-teman ya. Oke, jadi di sini aja, di sini. Di sini. Di hampat gitu ya. Oke ya. Oh, ini bearish ya. Ini barusan saya jelaskan bullish ya teman-teman. Kita lihat lagi. Kita lebih kecil lagi, barangkali bentuk structure. Oke, kita lihat. Bentar ya. Oke, gini sekarang. Gini. Oke, tadi kita bicara yang bullish ya. Nanti yang bearish kita praktekkan gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah gini sekarang. Kita ketika harga ini bergerak di sini, kita simulasikan dulu ya. Harga paling terendah kita kan di sini. Oke ya. Harga yang paling rendah kita itu di sini. Oke ya. Harga yang paling rendah kita itu di sini ya. Harga paling rendah di sini. Oke. Kita tarik di sini. Satu, bukan seperti ini ya.
Syaratnya tadi gimana? Syaratnya ketika dilihat, sorry, ketika dilihat higher high harus memecahkan swing low terdekat supaya valid jadi koreksi. Oke? Selama belum terjadi itu masih internal. Oke ya? Masih internal. Nah, ini. Atas dulu. Kita belajar mapping-mapping gini ya. Harga paling rendah kan ini. Itu. Itu ya. Bukan gini ya. Karena ini tidak ada swing low terdekat yang di break. Maka kita naikkan lagi ke atas. Bukan juga ini. Karena ini tidak ada swing low di break. Di sini, paling tinggi di sini ya. Terus setelah itu, mana swing low yang di break itu mana sih? Pertanyaan kan gitu. Pasti yang di teori itu, yang tadi saya jelaskan di teori, ya, swing low kan bentuknya seperti ini ya. Pada hakikatnya di lapangan bukan seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan bahas tentang masalah pullback sama swing low, inside bar, outside bar itu gimana. Tapi saya kasih contoh dikit aja gini. Ini, ini sudah valid jadi, itu ya, teman-teman ya. Ini saya garis garis gini. Kenapa saya tariknya di situ? Kita kembali lagi gitu. Besar biar dipahami. Dari sini teman-teman, ini merupakan sebuah impulsif koreksi terjadi ketika swing low terdekat katanya dipecahkan. Terus mana swing low-nya mas? Kan gitu pertanyaannya. Swing low terdekat ini teman-teman ya. Swing low terdekat itu ini. Loh, bentuknya kok beda sama ini mas? Ini katanya swing low kayak ini. Ini kok kayak gini. Nah, secara praktikalnya seperti ini. Nanti kita akan bahas pullback itu seperti apa. Kita harus memahami itu. Tapi nggak apa ya teman-teman ya. Sorry, sorry, bentar. Bentar-bentar ya teman-teman ya. Ini masih bentar teman-teman. Bentar teman-teman ya. Oke ya. Jadi gini teman-teman. Setelah kita lanjut ya teman-teman ya. Maka kita itu nariknya itu bukan seperti ini ya. Nah, ini kan ada high, ini bukan seperti itu ya. Maka kita tariknya itu paling harga tertinggi nge-break swing low terdekat. Ini kan ada swing low terdekat nih ya, udah di break. Maka ini udah valid jadi impulsif koreksi. Setelah itu apa? Impulsif lagi. Maka higher high yang benar-benar disebut dengan higher high itu ini teman-teman. Oke ya, higher high itu ini. Terus ini jadi belum ketika kita bicara ini masih calon jadi higher low. Oke, masih calon. Misalkan harga ini sudah bergerak gini. Ini masih calon jadi higher low. Dikatakan sebagai higher low apabila tadi dikatakan sebagai higher low tadi gini, higher low apabila clean break higher high valid. Oke ya. Di sini higher high valid kan? Ini kan dikatakan sebagai higher high. Karena kenapa? Ini sudah valid jadi koreksi, sudah ngambil swing low terdekat. Dikatakan higher low apabila ini satu poin ada di break, maka ini jadi higher low. Oke ya? Oke. Kalau misalkan seperti, masih seperti ini disebut dengan apa? Swing low. Oke ya? Bukan higher low. Paham ya? Ngikutin ya? Setelah itu, ketika dia itu malah ngebreak ke atas teman-teman ya, di break ini di break. Nah, dia itu udah valid jadi apa? Higher low. Oleh karena itu, ketika harga udah seperti ini, oke, harga turun ke bawah ke sini, maka trading range kita itu dari sini sampai ke sini. Artinya kita tidak perlu lagi data-data sebelumnya. Selama harga itu belum break daripada ini di sini, dia itu biasnya masih apa? Masih buy. Oke ya. Itu udah dapat ya. Eh pilihnya ya teman-teman ya. Eh, saya rasa udah dapat teman-teman ya. Yang kedua, ketika dia tuh break atas, maka tadi saya bilang, maka trading range kita itu bukan lagi dari sini ke sini, bukan lagi dari sini ke sini, tapi dipindah lagi itu ke sini
sama calon higher high yang valid di sini. Masih calon ya. Oke ya. Jadi gini, misalkan seperti ini. Maka trading range kita itu ini teman-teman. Higher low, di sini higher low, higher high yang valid di mana? Tunggu dia itu ambil swing low terdekat. Oke ya. Bukan ini, oke, bukan ini juga, bukan ini juga. Nah, ini yang paling tinggi, dia tuh break swing low terdekat. Ingat kuncinya, break swing low terdekat, maka dia itu sudah valid menjadi higher high. Oke ya, higher high. Selama kembali lagi, selama di sini higher low di sini belum di break, maka bias kita atau cenderung tendensius dari pergerakan itu masih bullish. Itu ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman paham ya. Oke, selama ini. Nah, ketika ketika dia itu malah turun ke nge-break, maka bias kita berubah menjadi sell. Kasarannya gitu ya. Oke. Di break apa? Bias kita terus jadi sell. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman paham dulu deh gitu. Itu ya, oke. Nanti kita ada analisa multiple time frame kok. Lo kenapa ini kok gagal, ini kenapa kok gagal. Nanti multiple time frame ada penjelasannya. Saya rasa teman-teman untuk market trading range itu dipahami dulu ya, teman-teman ya. Dari sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu deh. Ada yang ditanyakan dulu, saya izinkan buka untuk suara ya teman-teman ya. Nanti kita bisa diskusi di situ. Mas Jai, coba mau lihat yang gambar-gambar tadi deh, yang praktek tadi. Yang praktek, sorry, sorry. Bukan yang di chart tadi, Oh, yang yang di Mas Jai gambar di XA. oh Ah ini itu ya, tuh, yang higher high higher low. ya. Oh dia Hah? udah nembus higher low dia ya. Ya, udah Jadi nembus air dia lo. posisinya sell. Betul. Gimana? Nah, maka trading range kita tuh dari sini ke sini. Selama dia itu tidak break di bawah, itu masih biasnya masih bullish. Kalau sudah break berarti kita clear semua biasnya sudah bearish. Oke ya. Gimana? Yang ditanyakan itu Oke. apanya? Nggak udah tadi kurang kelihatan aja Mas Jai. Oke, siap. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan yang lain nih. Ayo, semuanya kalau bisa tanya ya teman-teman ya. Biar kita itu ibaratnya oke lah gitu. Istilahnya itu tidak takut lagi untuk nge-hold gitu teman-teman. Yang lagi ini boleh tanya nggak? Iya Pak, siap Pak. Gimana? Itu untuk menentukan ya break break dari apa namanya itu apa namanya tadi? Yang mana? Yang mana Pak? Bentar ya teman-teman, ini sebenarnya ada itu namanya tuh ada senior saya juga di sini lagi ngobrol bareng sharing-sharing ya. Jadi dia tuh mau tanya juga beliau gitu loh. Apa mau sharing-sharing juga teman. Yang mana Pak? Hmm? Halo? Iya. Ini syaratnya apa? Anggap nanti apa namanya? Swing low. Oke, jadi begini teman-teman. Ini berhubung sebenarnya sih ini masuk ke materi ini, tapi ini udah ditanya sekarang, saya akan jawab. Artinya biar dipahami juga teman-teman ya. Jadi gini, swing low itu kita harus paham yang namanya itu inside bar ya, sama outside bar. Oke ya, kita bahas sedikit singgung aja dulu ya. Oke ya. Jadi ini teman-teman harus paham yang namanya itu inside bar sama juga outside bar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham itu dulu. Oke. Kenapa saya itu ini dibilang swing low? Oke ya. Persyaratannya. Jadi gini, kita bahas dulu dari bawah. Ketika harga itu naik ke atas, ini paling tinggi, ini paling tinggi. Ketika satu candle aja nih kan, ini ada low, ada high, ada close, ada open kan ya. Terus dia tuh makin tinggi lagi, makin tinggi lagi. Selama low-nya itu belum di break, itu masih dikategorikan sebagai impulsif. Terkecuali low-nya itu di break, ini yang disebut dengan pullback. Oke ya, pullback. Ini kan udah di break ya. Ini udah di break, pullback.
Pullback ini berpotensi untuk yang atas ini jadi swing high. Oke, saya tulis SH ya. Saya tulis SH, swing high. Oke, ini swing high. Terus swing low-nya di mana? Nah, pertanyaannya kan gitu. Kita lihat lagi harga yang paling rendah kan di sini. Otomatis ini akan ada harga low, ada harga close, ada harga open dan harga high. Selama harga paling bawah, ini high-nya belum ditebus, ini swing low masih belum terjadi. Nah, ini kan udah di close nih ke atas ya, ada yang nge-break ya. Artinya ini udah jadi swing low, bukan valid higher high, bukan valid higher low ya. Swing low. Oke, saya singkat SL. Nah, terus dia tuh makin naik ke atas ini. Ini kan paling tinggi ini. Sedangkan harga low-nya kan di bawah sini. Ini belum diberikan. Ini yang disebut dengan inside bar. Oke ya. Ini yang disebut dengan inside bar. Berpotensi ini akan menjadi base. Gitu ya. Oke. Terus setelah itu paling tinggi kan ini, low-nya ini. Low-nya kan di bawah sini, belum di break. Paling tinggi, paling tinggi, paling tinggi ya. Low-nya juga belum di break, juga di sini. Ini disebut dengan inside bar. Oke. Ini disebut dengan Ber- inside bar. Nah, pertanyaannya Berarti outside, harus teliti banget ya. ah, gimana? Berarti harus benar-benar teliti. Ah, sebenarnya ini masuk ke Berarti materi, harus benar-benar teliti. iya benar. Jadi ini materi sebenarnya itu masuk ke pertemuan di sini teman-teman ya. Di sini itu akan bahas lebih detail ya. So, sorry, materi itu akan masuk ke sini teman-teman ya. Nanti di sini ya. Ini sebenarnya masuk ke sini. Tapi berhubung di sini saya kan ditemenin sama Pak Ahmad namanya teman-teman. Bapak Ahmad, dia itu senior banget, MM-an itu tradingnya. Dia tuh sharing-sharing sama saya gitu. Nah, ini ya udah saya terpaksa jawab sekarang dulu gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman meskipun tidak apa menggeluti ini dulu biar nggak pusing, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah sekarang gini. Tadi kan saya bilang selama swing low terdekat itu belum di break, maka dia itu masih terjadi impulsif. Ini kan swing low kan di sini, ini belum di break ya. Terus yang kedua, ini harga paling atas di sini. Ternyata dia itu di sini udah di break ya. Inilah yang disebut dengan outside bar. Oke, ini disebut dengan outside bar. Outside bar ini ya. Artinya dia itu menyelubungi anak di belakangnya. Kalau ini kan menyelubungi anaknya di depannya. Terus dia tuh makin tinggi lagi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, sampai sini teman-teman, sampai sini harga paling tinggi. Low-nya di mana? Kan di sini toh. Low-nya di sini. Ini udah di break ya. Walaupun bentuk shadow atau seperti apa, ini udah di break. Terus dia tuh malah ngebreak ke atas lagi. Yang paling tinggi di sini. Terus dia tuh malah ngebreak ke bawah sini ya. Oke, break sini. Artinya satu poin aja dia break ke bawah. Inilah yang disebut dengan swing low. Ini swing high, ini swing low. Ini yang disebut dengan outside bar. Oke ya. Oleh karena itu saya nanti bahasnya sebenarnya dalam ini teman-teman ya. Tapi nggak apa, saya kasih bocoran aja dulu di depan. Maka satu poin aja dari break ke bawah, dia itu menjadi swing high. Ini jadi swing low. Swing low-nya itu akan pindah ke sini. Satu poin aja dia break ke bawah, maka higher high lah dia itu udah jadi. Atau koreksinya itu udah jadi. Itu ya, higher high-nya udah jadi. Selama dia itu belum ngambil swing low terdekat, higher high itu masih belum jadi. Ini semuanya swing high, swing high, swing high. Gitu ya. Saya rasa teman-teman paham ya. Terjawab Pak ya. Oh, siap, 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 siap. Gitu ya. Oke, saya rasa teman-teman paham ya. Nah, berarti Paham. ketika dia itu satu poin aja diberi ke bawah, makanya jadi higher high, ini jadi sebuah low ya, atau lower low ya, istilahnya seperti itu nggak apa-apa. Ini low ada, ini high, itu ya. Bentar bentar, ini low. Oke ya, berarti ini low, gitu ya. Oke, Eh, higher low kembali lagi tadi, higher low itu ketika higher high ini di break sama paling rendahnya itu sendiri, paling rendahnya itu sendiri ya. Ketika dia tuh break ke bawah, sorry sorry, break ke atas, break ke atas, maka satu poin aja di break ke atas, maka ini sudah jadi higher low. Oke ya. Selama dia tuh masih belum ngebreak valid daripada higher high, ini belum dikategorikan sebagai higher low, tapi swing low. Oke ya teman-teman ya, tapi swing low. Oke, jadi bisa jadi dia itu malah naik ke atas, nggak sampai break situ, turun ke bawah dulu, cari titik entry point yang baik, setelah itu boom ke atas. Gitu ya. Oke, saya rasa teman-teman paham dan juga saya rasa enggak, ya minta
kooperatif, biar kooperatif, saya kasih akan tugas di sini tuh cari yang bullish ya. Minimal satu screenshot atau dua screenshot, dikirim di grup ya. Bagi teman-teman yang saya lihat, oke ini mungkin satu kali dua kali belum mengumpulkan, oke mungkin lagi sibuk. Kalau sampai tiga kali ya, mohon maaf saya kick ya, saya keluarkan dari grup ya teman-teman ya. Saya tuh butuh benar-benar istilahnya itu benar-benar yang serius gitu teman-teman. Oke ya. Jadi Tugasnya apa aja, Pak? ya ini hasil dari materi ini kita lukis-lukis seperti ini teman-teman ya. Artinya apa saya didik itu supaya kita itu teman-teman benar-benar bukan paham secara teori tapi secara praktikalnya ya. Buktinya aja teman-teman. Kalau kita bicara tentang masalah teori, kalau seperti ini swing high, ini swing high, ini swing low, ini swing low ya kan? Tapi pada hakikatnya secara garis besar, sorry, pada hakikatnya eh, secara garis besar ternyata swing low tidak seindah itu ya. Ini masih ada syarat-syaratnya juga kan, gitu ya. Nggak apa-apa ya, sekali nggak Oh apa kita ber- gimana? berarti tugasnya itu kita mapping sendiri terus nanti di screenshot dikirim ke Bet- grup gitu Mas. Betul. Jadi kita biar lebih akrab juga tujuan saya sih supaya apa yang disampaikan di materi itu tadi kita nyantol, kita paham, ataupun kita lebih kenal lagi satu sama lain gitu teman-teman ya. Jadi tidak saling canggung gitu Oke, siap teman-teman. siap siap. Oke ya, Oh saya ini, rasa saya nanya tentang tugas, Pak. oke oke gimana? Untuk kan tugasnya itu kan bebas pairnya ya kan ya. Bebas, 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 Pak. Bebas, bebas, Pak. Pair, ya. Berarti besok Yang pagi penting kan nggak apa-apa, Pak. Hmm? Besok pagi. Gak apa-apa, terserah. Terserah intinya itu sebelum di kelas selanjutnya itu dimulai gitu loh ya. Nah, nanti nanti kita itu bisa bahas di situ teman-teman. Gitu ya. Oke. Saya di sini teman-teman setuju nggak semuanya nih kalau gitu? setuju. Setuju, Pak. Apalagi kan gini, Setuju. besok kan seumpamanya kan masih ada market. Jadi seumpamanya kita ngumpulkan besok pagi kan apa ya? Untung-untung apa analisa kita benar, jadi kita bisa entry 0,01 untuk anu itu, Pak. Iya kan? Oke. Buat Gimana? kita Enggak, saya minta tes. persetujuan teman-teman dulu nih. Mas Rozak setuju ya? Gas, setuju. Mas Hulil setuju. Setuju, setuju. Mas Maniri setuju ya? Mm-mm. Terus Insya Allah besok pagi. Ibu Triwartini setuju ya seperti itu ya. Tujuannya itu teman-teman biar kita itu saling akrab dan juga saling mengevaluasi gitu ya. Biar lebih cepat, lebih tradingnya lebih mandiri gitu teman-teman. Ibu Triwartini setuju atau enggak nih? Setuju. Oke, Mas Iman setuju ya? Siap, setuju Mas Jai. Oke, Mas Riki setuju Mas Riki. Setuju Mas. Oke, siap ya. Saya sih berharap teman-teman semuanya lebih kompak lagi ya teman-teman. Kita belajar bareng-bareng. Oke. Begitu Mas Fahri. Oke ya, tadi kita bicara bicara yang bullish ya. Kita bicara yang bullish tadi teman-teman ya. Kita bicara yang bullish. Sekarang biar lebih fasihnya lagi kita bicara tentang bearish. Oke ya. Downtrend, lower low, berarti kalau kita bicara masalah lower low berarti secondary atau koreksinya udah valid ya. Lower low itu clean break swing high. Artinya lower low itu break swing high terdekat, oke? Terus lower high, tadi kan higher low. Dikatakan higher low itu harus clean break higher high. Berarti di sini ya. Nah, dikatakan sebagai lower high itu harus break atau pecah itu lower low yang valid. Oke ya. Jadi gini, contohnya begini. Nah, ini. Jadi seperti ini. Ini misalkan ada turun ya, turun begini, begini, begini. Selama selama swing high terdekat ini tuh belum di break, oke? Itu masih single move atau impulsif, oke ya, teman-teman ya. Turun, 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 turun. Satu poin aja di break, oke? Satu poin aja di break, maka ini yang dinamakan sebagai lower low, oke ya. Ini lower low. Berarti di atas itu dijadikan sebagai lower high. Oke, ini lower high. Bentar teman-teman. Lower high. Ya, lower high. Nah, pertanyaannya adalah dikatakan sebagai lower high itu apabila tadi lower high
harus pecah lower low valid. Oke ya. Sorry. Nah, harus pecah ini dulu teman-teman. Oke. Selama dia itu masih di sini, turun ke bawah, ke sini, ke sini, ke sini. Selama dia belum memecahkan lower low, itu masih apa? Koreksi. Oke ya. Itu masih koreksi. Artinya ini impulsif, sorry, impulsif itu koreksi. Oke ya teman-teman ya. Oke, impulsif koreksi. Selama dia itu belum break lower low ini teman-teman. Selama dia itu belum break lower low, itu masih impulsif. Nah, beda lagi cerita dia itu ternyata break ke bawah teman-teman ya. Break ke bawah, break daripada lower low, maka ini sudah jadi lower high. Syaratnya ingat ya, selama dia itu belum ngebreak lower high sebelumnya ya. Kalau misalnya udah break lower high sebelumnya berarti udah beda. Ini masuk ke tanda yang ke sini teman-teman. Masuk ke tanda sini ya. Jadi bearish, tentu break lower high sebelumnya maka jadi pola pergerakan harga yang keempat yang disebut dengan trend transisi. Oke ya. Sekarang kita cari di chart. Kita cari biar paham ya teman-teman ya. Oke, kita cari dari sini dulu deh. Kita cari dari sini. Ini kan jelas-jelas turun ya. Jadi kita belajar mapping. Harga anggaplah ini dari sini ke sini ya. Jadi kita abaikan dulu yang di sebelah kiri ini kita abaikan. Oke ya, yang sebelah kiri kita abaikan. Kita paling tertinggi di sini dulu. Oke, di sini turun. Oke ya. Ini naik, ini turun lagi. Ini pullback, ini harus disesuaikan ya. Nanti sesuai dengan pelajaran tadi. Tapi ini akan ada pelajaran lebih dalam lagi untuk mencari swing-swingnya di sini teman-teman ya. Kita ada pembelajaran lagi. Tapi misalkan gini aja deh. Langsung secara garis besar. Oke, turun ke bawah. Oke, turun ke bawah. Dia naik ke atas. Selama tadi persyaratannya kan dikatakan sebagai lower low. Oke, dikatakan sebagai lower low itu harus ngebreak swing high terdekat. Swing high terdekatnya kan di sini ya. Swing high terdekat di sini. Selama dia itu belum ngebreak swing high terdekat, itu belum masih kategori sebagai lower low. Oke ya. Maka setelah itu dia tuh pasti akan turun lagi selama belum close ya. Belum close yang di atas belum apa lower swing high terdekatnya belum di break. Dia terus turun ke bawah, break swing high terdekat, oke? Maka lower low-nya itu dari sini. Maka trading range kita yaitu dari sini ke sini. Oke ya. Maka ini disebut dengan single move atau impulsif. Koreksinya di mana? Satu poin aja di break, maka ini disebut dengan koreksi. Oke ya, koreksinya di sini. Jadi untuk menarik garis bukan narik begini. Sorry, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ya. Maka nariknya itu bukan kecil-kecil ini impulsif koreksi, bukan seperti itu teman-teman ya. Bukan seperti itu. Ini nanti masuk ke materi change of character sama break of structure. Namun sekarang kita bahas market structure dulu. Nah, koreksi. Oke ya, berarti ini kasih sekarang kita cari lower high-nya dulu. Oke, ya. Lower high yang valid, ini kan lower low udah valid ya. Udah ngambil swing high terdekat, oke. Lower high yang valid itu ketika ini ya, tadi ya, kita kembali lagi. Lower high dikatakan sebagai lower high harus clean break lower low valid. Oke ya. Jadi lower low ini kan yang valid ini kan. Selama dia itu masih belum ngebreak di sini, ini masih belum kategori lower high. Oke ya, teman-teman. Oke, belum. Nah, oleh karena itu ketika satu poin aja di break ke bawah, ini di break, oke. Break baik itu bentuknya shadow maupun body, nanti kita bahas tentang masalah liquidity sweep atau liquidity grab. Maka lower high ini udah terjadi. Oke ya. Maka trading range kita bukan dari sini ke sini lagi, tapi ini dari sini ke sini. Itu ya. Berarti dari sini kita cari lower low-nya tuh yang valid di mana. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini satu poin aja di break nih. Satu poin aja di break. Oke ya. Ini ada swing high terdekat di sini. Oke. Swing high terdekat di sini.
ini sudah di break, maka maka lower low ini udah valid jadi ke sini. Maka trading range kita itu dari sini ke sini. Oke ya. Satu poin aja di break, maka lower low yang valid ya. Lower low yang valid kan ini teman-teman ya. Lower low, lower high dikatakan lower high valid apabila clean break lower low. Lower low valid apabila clean break swing high terdekat. Sorry. Maka ini lower high dia itu malah di sini. Maka lower high-nya itu akan pindah ke sini. Terus lower low-nya itu dengan cara tadi dikatakan sebagai lower high apabila lower low itu di break. Oke ya, lower low itu di break. Sedangkan ini sudah di break. Maka trading range kita berubah lagi. Oke, lower high kita sudah dapat di sini. Maka cari lower low-nya lagi itu gimana? Harus minimal swing high terdekat, bukan ini ya, bukan ini. Karena ini swing high-nya di sini belum di break. Oke ya, teman-teman. Saya rasa teman-teman paham ya. Oke. Nah, setelah itu lower low-nya di sini, maka trading range kita itu dari sini ke sini, teman-teman. Oke ya. Sorry. Dari sini ke sini. Nah, ini kan, ini lower low-nya ada swing high terdekat di break. Maka ini terjadi suatu apa? Impulsif koreksi. Oke ya. Selama dia itu belum break lower low yang valid di sini, ini masih kategori apa? Bukan lower high. Oke ya teman-teman ya, bukan lower high. Maka trading range kita dari sini ke sini. Satu poin aja ini di break teman-teman. Satu poin aja di break. Wah, ini sudah di break ya. Artinya apa? Ini sudah masuk. Ini disebut dengan impulsif. Seharusnya jadi koreksi. Ini mana jadi impulsif. Ini masuk ke teori ini teman-teman. Ini ya. Dari bearish ini malah jadi bullish. Oke ya. Maka kita tunggu. Kita menunggu. Ini terjadi. Saya hapus dulu. Oke. Ketika dia itu terjadi sebuah impulsif seperti ini teman-teman. Impulsif dari break ini ya. Kita menunggu higher high validnya itu di mana? Syaratnya tadi minimal nge-break swing low terdekat. Swing low terdekat yang mana ini? Oke, swing low terdekat kan ini. Kenapa kok ini? Ini kan bukan inside bar ya. Ingat, swing low atau swing high, baik itu break body maupun break hanya bentuk shadow, ini udah valid jadi swing low. Artinya ini kan ada mother candle ya. Seandainya dia itu tidak sweep atau tidak break di sini, ini belum dijadikan sebagai swing low. Maka satu poin aja yang mana diberi ke sini, maka ini jadi low, ini jadi higher high. Itu ya. Oke, ini jadi higher high. Ini malah jadi higher high. Kita bisa cari posisi buy di sini mungkin, teman-teman. Nah, kita belum bicara tentang masalah entry ya, mungkin di sini gitu. Atau tarik Fibonacci ke sana X, A, B. Kita mau cari titik B-nya di mana sih? Gitu ya. Itu. Oke, teman-teman. Jadi selama dia itu swing low-nya belum di break, maka itu masih kategori sebagai apa teman-teman? Sebagai bullish atau impulsif. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Oke, ada pertanyaan nih teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Gimana, Bu Tri? Cukup Mas Jai. Belum ya? Oke, jadi di sini teman-teman market structure itu penting. Jadi fungsinya apa? Untuk mengetahui mana yang benar-benar impulsif, mana yang benar-benar udah koreksi. Gitu ya teman-teman. Saya rasa teman-teman udah dimengerti ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kan kita bahas ini tadi ya. Berarti ini teman-teman kembali lagi nanti kan ada sorry. Ini goal. Nah, inilah. Tadi kan bicara tentang masalah major dan minor kan. Major trend ini yang disebut dengan major. Oke ya. Kita tuh mencari validnya itu. Yang disebut dengan minor, ini minornya tuh yang kecil-kecil nih. Minor. Oke ya. Artinya kita bisa cari opportunity buy ketika itu terjadi minor seperti ini teman-teman. Kita bisa buy, kita bisa buy, kita bisa buy. Itu ya teman-teman ya.
Nanti itu ada materinya itu tentang masalah koreksi ABC. Nanti kita bahas di lain chapter masuk ke capetan nanti teman. Saya rasa teman-teman paham ya dulu ya. Gak ada pertanyaan ya. Jadi untuk major ya itu seperti ini. Tadi ya. Kita itu membidik istilahnya itu membidik daripada major trend itu sendiri. Supaya kenapa? Kita tuh tahu direksionalnya itu harga itu bergerak kemana sih tendensiusnya. Semisal itu break swing low terdekat, oke dia itu akan terjadi sebuah koreksi. Di time frame yang lebih besar, ini nunggu banyak kan lama. Kita bisa counter trend gitu teman-teman. Kita bisa counter trend nanti. Nanti nunggu pelajaran selanjutnya teman-teman akan dibahas lebih detail juga. Nah, ini contoh ketika uptrend seperti ini impulsif, koreksi impulsif gitu ya. Itu sama juga ini yang bearish, ini yang sideways seperti ini tidak beraturan. Nah, nanti kita bahas masalah ini juga. Terakhir ini ya teman-teman ya, tren transisi ya. Artinya apa? Di sini kita lihat langsung di sini ada contohnya. Nah, ini kan trading range kita dari sini ke sini ya. Dari sini ya, lower low-nya. Satu poin aja di break teman-teman, codingnya akan berubah. Awalnya lower high, lower high, lower low lagi sebenarnya. Ini malah jadi higher high. Maka kuncinya adalah dari sini ya. Dari bearish, ketika bearish tadi, misalkan high, lower low, higher high, satu poin aja di break, higher high, maka kita tinggal tunggu valid higher low-nya untuk membidik major trendnya itu akan naik terus ke atas, terjadi sebuah impulsif lagi atau istilahnya itu single move gitu ya teman-teman ya. Jadi kuncinya di sini. Ketika mengkoding-kodingkan itu benar, teman-teman, jadi kita bisa memahami lower high, lower low, jadi bukan lower low di sini, bukan lower low di sini, bukan lower low di sini. Kita cari secara majornya itu gimana? Secara major ini lower high, lower low, ini malah jadi higher high. Berarti kita tinggal tunggu higher low-nya itu terbentuk. Oke ya? Kita tinggal tunggu higher low-nya itu terbentuk. Berarti di dari sini kita tunggu. Semisal mau tidak nunggu di sini kan lama. Nanti ada caranya itu untuk counter trend. Tapi lebih berbahaya teman-teman ya. Kadang itu kena sweep. Setelah itu naik lagi. Turun. Terus benar turun ke bawah. Untuk pertama sih lebih baik tahu secara medisnya gini ya. Jadi kita tinggal tunggu higher low-nya terjadi. Higher low itu terjadi gimana? Apabila tadi yang disebutkan apabila higher high yang valid ini di break. Oleh karena itu kita bisa mencari titik entry di sini. Nanti kita bahas tentang masalah entry atau candlestick confirmation atau chart pattern nanti di sini teman-teman. Dengan expect dia itu akan terus naik ke atas. Ini masih belum jadi, ini masih merupakan sebuah single move. Karena swing low terdekat ini masih belum di break. Oke ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman memahami ya. Jadi ini disebut dengan tren transisi teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah ketika ada high, higher low, higher high, satu poin aja higher low-nya di break, maka itu biasnya jadi bearish. Oke ya. Kebalikannya kalau yang bullish, ketika jadi coba lower high, lower low, satu poin aja di break higher high, maka kita tunggu higher low-nya lagi, maka dia itu akan menjadi sebuah dari bearish akan menjadi sebuah bullish. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada sedikit nih. Kalau teman-teman paham barusan ya, kalau teman-teman paham barusan, ini ada sedikit contoh nih. Menurut teman-teman nih, mana yang terjadi? Saya rasa nanti bisa jawab ya teman-teman ya. Tolong dijawab juga. Ini kanan, ini saya tulis yang sebelah kiri ya, kiri aja ya. Ini kiri, ini kanan. Menurut teman-teman, mana yang sudah terbentuk daripada impulsif dan koreksi dan mana hanya berbentuk sebuah impulsif aja? Mulai dari sini. Bu Triwartini. Bu Triwartini kira-kira dia itu yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini, sebelah kanan di sini. Menurut Bu Triwartini ini terjadi impulsif dan koreksi itu yang mana? Yang terjadi sebuah impulsif sama koreksi. Apa sebelah sini? Apa sebelah kanan? Ini kiri ya, kiri, sorry, kiri. Satu, tulis satu deh. Ini satu, ini dua. Menurut Putri, itu yang mana? Yang terjadi sebuah impulsif sama koreksinya itu yang mana? Ini satu, ini dua. Tulis satu, ini yang kedua. Yang terjadi sebuah impulsif sama koreksinya itu udah lengkap yang mana? Yang kedua. Nomor berapa? Yang kedua. Nomor dua. Menurut
Itu menurut Mas Rozak dulu, Mas Rozak. Yang satu apa yang kedua? Kalau yang udah sempurna ada impulsif koreksinya yang kedua. Oke. Kalau yang impulsif aja yang ke satu. Untuk Mas Maniri, yang mana? Kedua. Yang kedua ya. Untuk Mas Holil, yang mana? Yang kedua, Mas Jai. Untuk Mas Riki. Yang kedua Mas Ji. Oke, alhamdulillah. Berarti teman-teman paham ya? Oke, benar ya. Karena ini sudah ngambil swing low terdekat, maka ini terjadi sebuah impulsif, koreksi, impulsif lagi. Oke ya. Ini kasus yang terakhir nih. Kalau misalkan udah selesai, berarti materi kita ditutup sampai sini. Ketika ada contoh seperti ini, saya tulis ini satu, ini dua. Sepakat yang mana nih semuanya? Dua, Mas Yang Jai. dua. Oke, siap. Berarti udah paham ya semuanya ya. Berarti ini impulsif, ini koreksi, setelah itu impulsif lagi. Ini hanya merupakan sebuah impulsif doang. Oke ya teman-teman ya. Oke, saya rasa teman-teman paham. Nanti saya tinggal tunggu cat-cat kalian itu untuk di screenshot, kirim di grup ya. 1 minggu dari sekarang nanti di kelas selanjutnya kita akan bahas review lagi terkait ini dan juga kita akan bahas ini ya. Kita bahas barusan market structure. Oke. Nanti kita akan Oke. bahas ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Semoga Terima kasih dapat banyak, Mas Jai. bermanfaat. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.